Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Isten Changming dan Du Hao juga berhenti dan mulai menonton pertempuran di udara. Fang Kai dan Zhou Tian Seven Divine Sword saling mengecam, tetapi mereka menutup tangan mereka pada waktu yang tepat. Mereka sudah saling menilai kedalaman satu sama lain, sekarang situasinya agak rumit, dan tak satu pun dari mereka ingin melangkah lebih jauh. Musuh yang paling ingin mereka bunuh adalah Chen Nan. Keduanya memiliki pikiran yang sama dan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan Chen Nan sebelum bertarung untuk pemuda tertinggi. Mata mereka tertarik oleh Zijin Nunchakus dari naga bajingan. Ini adalah harta spiritual pengorbanan Zijin Shenlong selama ribuan tahun. Kekuatan spiritual yang kuat yang terkandung di dalamnya dapat dibayangkan. Ledakan. Naga bajingan itu melayang-layang, menghantam kelopak bunga teratai giok dengan nunchaku emas ungu, secara tidak sengaja dan keras menghantam tanah, secara langsung membombardir selokan besar, dan bumi mengikuti getaran yang dahsyat. Tubuh naga besar itu menari-nari di udara, nunchaku besar itu terbang, dan Zijin Shenlong benar-benar seperti iblis raksasa, yang di sekelilingnya berwarna ungu tak berujung, membuatnya terlihat sangat kuat. Li Ruolan benar-benar terkejut dan marah, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Zijin Shenlong begitu kuat, dia tidak bisa menahannya untuk sementara waktu, dan dia akan menjadi lebih dan lebih pasif dengan cara ini. Ya, dia berteriak di langit. Teriakan kecantikan yang menakjubkan ini memakai emas dan batu pecah, dan mengejutkan anak-anak Dujia dan Lijia menonton dari jauh. Anak-anak keluarga Li sangat memahami keterampilan wanita muda ini, mengetahui bahwa dia telah merangsang niat perang dalam kekacauan perang dan akan segera menjadi putri dari perang gila. Semua anak-anak dari keluarga Li dengan cepat mundur ke kejauhan. Mereka tahu tempat mengerikan Miss dalam keadaan itu. Ya, raungan Li Ruolan langsung menembus awan, dan ganglion di sekitar tubuhnya keras dan bergejolak. Ganglion perlindungan tubuh substantif setebal 1 meter, dan kepala panjang hitam dan cantik itu tegak. Mata indah aslinya penuh rasa malu, pada saat ini Li Ruolan seperti Shuro perempuan. Niat perang, dalam Chaos of War, sepenuhnya diinspirasikan olehnya, dan sekarang dia benar-benar menunjukkan penanaman yang mengerikan dari teman-temannya. Chenan di tanah menghirup udara, 101 hanya memperkirakan bahwa dia membutuhkan 100 gerakan atau 200 gerakan untuk mengalahkan wanita ini. Sekarang dia benar-benar membalikkan perkiraan sebelumnya. Tuan muda pertama dari pintu pertama wilayah timur memberi orang perasaan tak terduga, terutama niat berkobar yang menyala-nyala, mengerikan hingga ekstrim, yang merupakan rasa percaya diri yang tak terkalahkan. Ini adalah wanita gila. Dari laut ke langit adalah tebing, gunung berada di puncaknya, aku adalah puncaknya. Kata-kata dingin itu berasal dari mulut Li Ruolan. Dia berdiri seperti ini di atas langit, meskipun dia seorang wanita, tetapi pakaiannya berkibar-kibar, tetapi dia menunjukkan postur yang tak tertandingi dan kuat. Wanita ini mungkin lebih kuat dari Du Hao. Ini adalah evaluasi Chen Nan tentang Li Ruolan. Rufun tidak lagi berbicara omong kosong, ia sudah merasa bahwa lawannya telah menjadi sangat mengerikan, dan ia menatap Li Ruolan dengan hati-hati dengan nunchaku emas ungu. Bentak, cambuk itu terdengar seperti halilintar, dan cambuk giok melintasi lengkungan yang aneh, memompa dengan ganas ke arah Zijin Shenlong. Naga bajingan menari dengan nunchaku dan menyambutnya. Ping, ping-pong. Raungan besar bentrokan logam meledak di udara, dan gelombang suara ditransmisikan secara langsung sejauh lebih dari 10 mil. Oh, boom, cambuk panjang. 10 kaki dan nunchaku 10 kaki terus-menerus dilemparkan ke tanah, semudah pisau tajam memotong tahu. Setiap kali cambuk dan nunchaku terbang keluar dari lapisan tanah, mereka akan memunculkan tanah dan batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Massa bumi dan batu berkisar dari beberapa ribu jin hingga puluhan ribu pound. Setelah terbang selusin meter dari tanah, mereka meledak, membuat langit berdebu. Seluruh bagian tanah terkoyak, awau raungan. Zijin Shenlong meraung lagi dan lagi, pada saat ini tidak pernah berani menganggapnya enteng. Itu menari dengan tubuh naga besar, ditutupi seperti awan ungu di atas langit, dan dengan keras menghadapi Li Ruolan. Energi tak terbatas melonjak, dan tanah di bawah ini telah dihancurkan oleh naga ini sendirian. Pada saat ini, tidak hanya Chenan berubah warna, tetapi juga Mengker, Changming Timur, dan Du Hao semua berubah warna. Kekuatan Zijin Shenlong, binatang legendaris, tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan kinerja Li Ruolan bahkan lebih menakjubkan, gerbang pertama wilayah timur benar-benar unik, dan kekacauan perang layak mendapat peringkat sebagai master teratas dalam koleksi Tiangong. Pada saat ini, keturunan pertama dari pintu pertama ini sepertinya menjadi gila. Xiu Feiyang, yang menakjubkan, gadis cantik dan menawan dari surga, sekarang lebih seperti seorang penyihir. Ya, Li Ruolan terus berteriak, dan wanita mempesona dari seluruh negeri ini, pada saat ini, menunjukkan postur yang kuat yang memandang rendah dunia dan sendirian. Perubahan, cambuk giok sepanjang 10 kaki tiba-tiba menyusut, dan ribuan sinar cahaya bermekaran. Cahaya terang itu tak terlupakan. Cambuk giok terus berubah, dan akhirnya mengubah orang menjadi pedang sepanjang 3 meter. Cahaya itu menyilaukan dan dingin. Mendesak, ini tidak seperti pedang terbang monastik umum, tetapi lebih seperti senjata tertinggi pertempuran jarak dekat Wujin. Li Ruolan memegang pedang di kedua tangannya, menatap dingin ke arah Zijin Shenlong, dan menembakkan 2 tenda perak di matanya, lalu tiba-tiba dia melompat ke langit dan naik ke langit di atas naga bajingan seperti kilat. Dangchang ditebang, Chen Nan, Changming Timur, dan Du Hao semua terpana. Ini adalah wanita biarawan. Bagaimana Anda bisa bertarung seperti seni bela diri?
Ada kemegahan luar biasa di mata Mengkeer yang indah. Dia belajar melalui kode rahasia di sekolah dan tahu bahwa gerbang perang Chaos memiliki hubungan yang mendalam dengan tuannya. Hari ini, saya melihat kemampuan magis Li Ruolan untuk menggunakan kekuatan. Lebih banyak kejutan. Membunuh. Pedang di tangan Li Ruolan berseri-seri dengan cahaya dingin, dan pedangnya yang menyilaukan memiliki panjang 10 kaki. Oh, Zijin Shenlong berteriak, dan tubuh naga besar itu tenggelam. Pada saat yang sama, Zijin Nunchaku berguling dan menyapa ke atas. Kapan? Suara bentrok logam yang menusuk, yang akan merobek gendang telinga semua orang, menghancurkan gendang telinga semua orang, dan gas pedang yang luhur yang dirangsang oleh Excalibur, dengan keras berpisah dengan Zijin Nunchaku. Dibandingkan dengan tubuh naga besar Zijin Shenlong, sosok Li Ruolan tidak diragukan lagi sangat lemah, tetapi pada saat ini dia menunjukkan niat bertarung yang mengerikan, memberi orang perasaan bahwa pahlawan dunia ada di kakiku. Dengan handstand Li Ruolan berdiri terbalik, matanya menjadi lebih dan lebih kuat. Dia memegang pedang di kedua tangan dan berada di garis depan. Pedang 10 kaki yang diungkapkan oleh pedang, bahkan menekan nuncaku Zijin, dan kemudian naga Zijin besar Seng Sheng menekan ke tanah. Ya, melolong Li Ruolan menembus batu retak emas, pedang di tangannya lebih bersinar, dan naga emas ungu benar-benar meledak ke tanah. Ledakan, tubuh naga besar itu menghantam tanah dengan keras, bebatuan dikosongkan, debu menutupi langit, naga emas ungu itu meraung berulang kali, dan tubuh itu membungkuk seperti bulu-bulu. Namun, Li Ruolan di udara bergerak lebih cepat. Dia memegang pedang di tangannya, terbang seperti sepasang pedang, terbang menuju Zijin Shenlong. Pada saat ini, dia telah menjadi pedang, dan dia benar-benar seni bela diri. Monastik, Du Hao menghela nafas, gerbang pertempuran kacau benar-benar memiliki modal gila. Itu bernama Daomen, tetapi esensi seni bela diri telah diserap dalam metode budidaya, pertempuran kacau. Pertempuran kacau, kata, perang, sebenarnya berasal dari ini. Mengkeer menatap Li Ruolan dengan pedangnya dalam kesatuan, membenarkan kemampuan uniknya. Mengingat esensi seni bela diri. Di mata Dongfang Changming, ada pandangan terkejut di matanya, dan dia berkata pada dirinya sendiri dalam bahasa keenam Guda, aneh, begitu akrab dengan latihan, bagaimana itu agak seperti metode yang dibuat oleh orang gila dalam legenda dunia kultivasi ribuan tahun yang lalu. Jika itu terjadi bagi mereka yang gila, hidup ini benar-benar mengasyikkan. Petik 2. Kapan? Ledakan. Tubuh dan pedang Li Ruolan ada dalam satu pada saat ini, dia seperti pelangi yang mengubah langit, melintasi langit, tubuh dan pedang secara sempurna digabung menjadi satu, memancarkan kecemerlangan yang tidak dapat dipahami, dan langit serta udara gejolak itu benar-benar menekan Zijin Shenlong yang abadi. Gerbang perang Chaos layak untuk sekte gila pertama dari 6 besar. Keterampilan mereka dikenal sebagai gila. Ketika mereka tidak bergerak, semua orang diam dan tenang, dengan temperamen ringan, tetapi begitu mereka mulai, semua orang akan menjadi orang gila. Li Ruolan, orang pertama dari generasi muda di sekolah, kini telah berubah menjadi wanita gila yang militan, dan pedang sihir yang diubah dari bunga lotus giok Taoisme yang paling berharga membuatnya semakin kuat. Kelopak bunga teratai menggantung di udara, semua daun teratai terbang ke sisinya, dan perlahan-lahan melekat pada tubuhnya, berubah menjadi baju besi batu giok dan menutupi dirinya. Pada saat ini dia sangat mempesona, dan generasi para pahlawan yang menyaksikan dunia, tidak dapat membuat semua orang kagum. Ya, pedang Li Ruolan bersatu menjadi sebuah tenda pelangi yang mempesona, meninggalkan cahaya ekor panjang, memaksa Zijin Shenlong ke tanah. Excalibur terus melambaikan tangan, dan itu hanya menekannya di tanah, membuatnya tidak bisa terbang. Awal, naga bajingan meraung lagi, dan Li Ruolan yang gila menyebabkannya menderita kekalahan yang membosankan. Jika bukan karena baju besi Xuanwu, itu mungkin telah terluka. Bahkan saat itu, hampir dibombardir oleh wanita yang berdiri terbalik dan matanya menyala. Li Ruolan, yang dalam keadaan ganas, membuatnya merasa semakin dan semakin sulit. Wanita ini sangat gila sehingga dia terlalu miskin untuk menangkis dan sangat marah. Awal raungan. Paman naga juga akan berubah. Zijin Shenlong berteriak, lalu tubuhnya menyusut, ekor dan cakar mulai menyusut, dan keran mulai kabur. Tubuhnya meledak dengan cahaya ungu, yang memaksa Li Ruolan untuk hidup. Pensiunan. Semua orang terkejut, dan bahkan Chen Nan menunjukkan keterkejutannya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, dia masih tidak tahu seberapa kuat latihan kultivasi Siulong pada waktu itu. Sekarang, ketika kekuatannya berangsur-angsur pulih, akhirnya dia melihat perlahan. Untuk membersihkan potensinya, tidak heran kalau para dewa kuno akan melihatnya dan ingin menerimanya sebagai gunung. Awal, Zijin Shenlong meraung dengan suara yang luar biasa, dan menyebar hingga 100 mil. Pada saat ini, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih kecil dari ketinggian seseorang. Cakar naga berubah menjadi tangan dan kaki seseorang, dan tubuh naga menjadi tubuh seseorang. Tubuh. Namun, kepalanya berwarna ungu, dan selalu sulit untuk menunjukkan wajah yang sebenarnya. Awal, selain kepalanya, Zijin Shenlong telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia, tinggi dan raksasa, dan itu terlihat sangat luar biasa. Awal roar, dia menari dengan nuncaku emas ungu kecil yang serupa, dan meraung terus-menerus ke langit, tetapi gas ungu di kepala selalu menolak untuk bubar, dan selalu sulit untuk mengungkapkan konten yang sebenarnya. Aku mengandalkan. Ao meraung, dia tidak bisa sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia, dan dia sangat marah pada Paman Naga. Aku tidak tahu kapan aku akan dapat mengembalikan pesona lamaku dan membiarkan cahayaku bersinar di bumi lagi.
Zijin Qi ungu dari Departemen Keran Para Dewa menghilang, tetapi sayangnya itu bukan kepala manusia, atau keran, gagal untuk sepenuhnya berubah menjadi manusia. Namun, ini cukup menakjubkan, bentuk dan faucet manusia saat ini bahkan lebih luar biasa. Dead Dragon, aku peduli seperti apa rupamu, aku harus membunuhmu hari ini. Rambut Li Ruolan berdiri tegak, matanya mekar, pedangnya tajam, dan dia menukik turun dari ketinggian. Gadis kecil, Paman Naga tidak pernah begitu menyakitkan selama ribuan tahun. Tubuh dan naga Zijin Shenlong melangkah ke langit dan bergegas ke langit. Nuncaku di tangannya bersinar terang. Namun, pada saat ini, Mengkir, yang telah berdiri diam di langit, tiba-tiba menyerbu platform Lotus Giok, dan 9 kelopak teratai di platform Lotus mekar ribuan sinar cahaya. Ribuan kali, setiap kelopak bunga teratai memiliki ukuran rumah, menebas naga bajingan. Awau Raung, kamu di sini juga di mimpi yang kecil Pi, oke, Paman Naga akan bahagia hari ini. Zijin Shenlong, yang tubuhnya menjadi lebih kecil, beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, dan sosoknya meninggalkan jejak di udara, dengan cepat lolos dari kelopak teratai yang menebas, dan nuncaku dengan cepat memukul Li Ruolan dengan beberapa pukulan. Apa yang kamu lakukan, Tuan Mimpi? Xuanzang dan biksu di tanah melihat tindakan Mengker terhadap Zijin Shenlong, memperlihatkan tatapan bingung. Mengker tidak menjawab, dia menginjak platform Lotus Batu Giok dan bergegas ke medan perang, terus-menerus mengendalikan kelopak bunga teratai Giok untuk menyerang Zijin Shenlong. Cahaya dingin menyala dan melintas di mata Li Ruolan, tetapi dia tidak banyak bicara. Tubuh dan pedang itu menjadi satu, melintasi langit, seperti Chang Hong, terus-menerus mengenai Zijin Shenlong. Kedua betina ini adalah tuan muda wanita puncak masa kini, setelah keduanya bergabung bersama, meski sudah dewasa, naga Rufian sulit dilawan, dan dihujani ke strata langsung dari ketinggian beberapa kali. Oh, Paman Naga, kalian berdua ingat kalian Putri Duyung, dan ketika Paman Naga pulih sepenuhnya, kamu harus memisahkan beberapa avatar dan mengalahkanmu. Ledakan, oh. Zijin Shenlong dibombardir ke tanah lagi. Li Ruolan menatap dingin ke arah Mengkir dan berkata, apakah kamu ingin mengambil sepasang tanduk naga bersamaku? Aku tidak akan membiarkan kamu mendapatkannya. Aku harus memutuskan pada sepasang tanduk naga. Mengker berkata dengan tenang, misalnya, dalam harta Tao hari ini, ada kekurangan sepasang artefak pemurnian tanduk naga, Anda mendapatkan apa yang saya dapatkan, tetapi pada akhirnya, platform Lotus Giok, tanduk naga dan senjata ajaib lainnya akan terkonsentrasi di tangan seseorang di sini, satu set armor pamungkas legendaris akhirnya terintegrasi. Petik 2. Li Ruolan mendengus berat, dan berkata, teratai dan teratai akan bersatu cepat atau lambat, tetapi itu harus direalisasikan di tanganku. Awau raungan, Zijin Shenlong meraung keluar dari tanah. Namun, bukan Li Ruolan dan Mengker yang menyambutnya. Dongfang Changming dan Du Hao bergegas dari kejauhan seperti kilat, dan dua deretan gunung dan lautan kekuatan sawit menyerangnya dari dua arah. Ledakan, kekuatan yang tak tertandingi, menabrak Zijin Shenlong ratusan kaki jauhnya. Chen Nan menembakkan dua listrik dingin di matanya, menjabat tangannya dari jubahnya, bajunya yang besar hancur di udara, dan pisau kematian nyaring muncul di tangan kanannya. Xuanzang, kamu harus pergi dari sini secepat mungkin. Kamu terluka parah dan tidak bisa membantu di sini. Chen Nan berjalan maju dengan Deat Magic Knife melangkah maju, diikuti oleh bayangan hitam di belakangnya. 7 atau 8 senjata hitam kabur ke atas dan ke bawah, salah satu perisai sederhana sangat jelas, dan sihir di tangannya pisau hampir substantif. Biksu Xuanzang membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran hidup dan mati selanjutnya. Mengambil kultivasinya sebagai contoh, bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak dapat membantu. Kata-kata Chen Nan hanya untuk merawat wajahnya. Li Ruolan, kamu menunggu. Xuanzang saya tidak menjadi tubuh Buddha yang besar, dan kemudian ia menjadi tubuh iblis yang besar, dan ia harus membalas dendam kepada Wang Hui. Xuanzang meneriakkan kata-kata ini dan dengan cepat bergegas ke kejauhan, ia tidak ingin menjadi Chen Nan menyeret. Li Ruolan ingin membunuh Biksu Xuanzang. Setelah semua, Biksu darah membunuh banyak orang di keluarga Li, dan sudah terdaftar sebagai orang nomor 1 yang harus dihilangkan oleh keluarga. Tapi sekarang dia tidak bisa memisahkan tubuhnya. Changming Timur, Du Hao dan Mengker semua ingin memainkan tanduk naga. Mereka semua ingin mengambil sepasang permata itu sebagai milik mereka sendiri. Dia tidak ingin sepasang sudut naga berada di tangan orang lain, kesadaran semua terkunci di tubuh naga bajingan itu. Tidak ada banyak naga ilahi seperti halnya binatang buas ilahi lainnya. Naga ilahi yang nyata jarang terjadi selama ribuan tahun. Apakah di langit atau di bawah tanah, mereka sangat jarang menemukan jejak mereka. Tanduk ganda dari Zijin Shenlong jelas adalah makhluk spiritual yang telah dikembangbiakkan selama ribuan tahun. Mereka adalah bahan yang paling ideal untuk membangun senjata pamungkas. Apakah itu prajurit atau biksu, mereka semua dianggap sebagai harta. Awau raungan, apakah kalian berdua juga ingin berbaur? Zijin Shenlong memindahkan amarahnya, melirik Dongfang Changming dan Du Hao dengan amarah. Du Hao tersenyum dingin, salah satu leluhur saya akan merayakan ulang tahunnya yang ke-300. Jika saya memberinya sepasang tanduk naga legendaris, dia akan sangat bahagia. Wow, sial, kelinci kecil, bajingan tua di keluargamu, aku khawatir mereka akan dibunuh oleh hantu tua. Kamu masih ingin memberinya hari ulang tahun dan mimpi. Omong-omong, Zijin Shenlong dengan cepat berhenti ceramah. Wajah Du Hao sangat berubah.
Dia telah mendengar bahwa Raja Mayat yang hampir tak terkalahkan pernah menembus alam Dujia mendalam. Dia tidak mengerti mengapa Zijin Shenlong tahu tentang itu. Bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak akan berpikir bahwa Raja Mayat yang tak terkalahkan diperkenalkan ke Dujiak Xuanji oleh naga bajingan dan Chenan di depannya. Dengan senyum kejam di wajahnya, Dongfang Changming menatap Zijin Shenlong seperti binatang buas, menggunakan bahasa umum kontinental yang lemah. Setiap orang yang ada hubungannya dengan Chenan harus mati, bahkan jika Anda seorang Shenlong, basis kultivasi saya telah dipromosikan ke bidang baru, mungkin 1 atau 2 bulan dapat dipraktikkan di luar avatar tubuh, sepasang tanduk naga hanya digunakan sebagai senjata untuk avatar. Petik 2. Begitu komentar ini keluar, semua empu muda top di tempat itu berubah warna. Hanya mereka yang melangkah ke ranah urutan ke-6 yang bisa mempraktikkan inkarnasi, tetapi bahkan jika mereka menginjakkan kaki di ranah urutan ke-6, mereka mungkin tidak dapat berlatih dengan sukses. Andalkan bakat pribadi, sudah cukup untuk menjelaskan Is Changming yang mengerikan. Dia mungkin orang terdekat dengan negara bagian ke-6 di antara beberapa orang di depannya, dan dia bisa masuk ke wilayah ke-6 setiap saat. Sikat, 2 sinar cahaya melintas di udara, Li Ruolan dan Mengker terbang ke ketinggian rendah, dan mengelilingi Zijin Shenlong di 4 arah dengan Isten Changming dan Du Hao. Awau raungan. Zijin Shenlong berkata dengan marah, jadi kalian berempat ingin memainkan tanduk naga paman naga. Jangan bermimpi, Ben Long berkata, naga ada di tongkat, naga itu mati. Dengan penuh semangat memindahkan nuncaku Zijin meledak menjadi kecemerlangan ungu yang tak ada habisnya. Bum, bum, bum. Bumi berguncang, Chen Nan berjalan selangkah demi selangkah suara langkah kaki sangat berirama, pisau sihir maut memancarkan cahaya redup, dan nafas kematian yang tebal datang. Sementara bumi bergetar, retakan besar menyebar dari kaki Chen Nan ke kejauhan. Apa? Karena Chenan telah bertarung di tempat, dia tidak jauh dari keluarga Du dan keluarga Li. Setelah retakan besar menghantam kaki orang-orang itu, puluhan orang terlempar ke langit pada saat yang sama oleh bumi, meledak di udara. Mayatnya meledak, kabut darah memenuhi udara, dan bau berdarah itu sangat menyengat. Para penyintas sangat gembira, dan dengan cepat mundur ke kejauhan. Beberapa pria muda yang kuat di depan mereka membuat mereka ketakutan. Semua orang bisa membunuh mereka ketika mereka mengangkat tangan dan mengangkat kaki mereka. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Awau raungan. Jangan datang ke sini, Chen Nan. Hari ini, Paman Naga akan bertemu dengan yang disebut 4 tuan muda berturut-turut. Saya tidak percaya bahwa mereka tidak dapat dikendalikan. Zijin Shenlong membawa nuncaku dan meraung berulang kali. Bayangkan pada waktu itu, Paman Long mengalahkan pemain tak terkalahkan di dunia, mengklaim sebagai nomor 1 di dunia, dan putus asa untuk kekalahan. Akhirnya, ketika dia melakukan perjalanan ke barat, dia tidak hanya bertemu dengan naga putih kecil, tetapi juga memecahkan nama barat yang tak terkalahkan. Air liur memercik dan berbicara dengan fasih, mengatakan, untuk membalas dendam naga putih kecil, Paman Naga aku membawa nuncaku dalam naga dan bertarung melawan para penguasa barat. Dalam Grand Canyon yang gelap itu, aku membunuh 7 malaikat tingkat tinggi dalam sebuah naga, jika tidak dewa utama yang kejam dan tak tahu malu menyerang saya, dan saya hampir mengenai realem dewa barat. Petik 2. Chen Nan berhenti, dan Changming Timur, Du Hao, Mengker, dan Li Ruolan tidak akan mempercayai naga bajingan itu, dan keempat bergegas menuju ke arah itu dalam 4 arah. Oh, Zijin Shenlong segera melompat ke langit, dan ingin menghindari serangan Du Hao dan Dongfang Changming terlebih dahulu. Namun, tidak hanya Mengkir dan Li Ruolan yang terbang mengejarnya, tetapi bahkan Du Hao dan Dongfang Changming juga meluncurkan serangan yang efektif terhadapnya. 7 pedang ilahi Soutian yang didesak oleh Du Hao dengan darah setan Dava tidak lagi berwarna kuning keemasan murni. Tubuh pedang emas diwarnai dengan darah merah muda. Meskipun itu bukan pedang besi asli, itu hampir seperti lightsaber substantif. Bahkan lebih mengerikan, dia melompat ke langit di bawah kendali Du Hao dan dengan cepat menabrak langit. Zijin Shenlong dicegat oleh Mengkir dan Li Ruolan di atas langit, dan pedang emas berlumuran. Darah dengan cepat menyusulnya, meskipun dihancurkan oleh nuncaku emas ungu, itu membuatnya seperti palu, dan seluruh tubuh ada kejutan besar. Pada saat yang sama, setan tertinggi 10 serangan langit surgawi timur menyerang langit ungu, dan gas geng ungu berubah menjadi awan ungu dan bergegas, membungkusnya ke arah itu. Zijin Shenlong meraung, memuntahkan api besar naga sejati, dan menyebarkan awan ungu, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan anti guncangan besar selama lebih dari 10 kaki. Rambut Li Ruolan tegak, matanya penuh dengan 2 tenda perak, tubuh dan pedangnya menjadi satu, dan dia berubah menjadi sepasang latihan, dengan keras membelah ke arah naga emas ungu yang baru saja stabil. Pada saat yang sama, Mengker dengan cepat melaju ke depan sambil mengendarai meja lotus batu giok. 4 kelopak bunga teratai giok dan 5 kelopak giok seukuran rumah menebas ke arah naga bajingan. Ding ding dang dang ping ping pong. Ledakan. Oh, sakit. Meng Xiaoniang adalah trik lama ini. Meskipun Zijin Shenlong menari-nari Zijin Nuncakus dalam semburan cahaya ungu, sulit untuk menahan sejumput beberapa tuan, namun dibombardir ke tanah. Oh, Chenan, kamu brengsek, kenapa kamu jujur? Aku, omong-omong, bajingan tua itu menurunkan suaranya dan terlihat sedikit malu, berkata, aku hanya bersikap sopan padamu, kamu. Saya tidak di sini segera untuk membantu. Zijin Shenlong dengan cepat bergegas keluar dari permukaan.
Kematian membutuhkan penyelamatan wajah dan menderita hidup-hidup. Chen Nanxing berjalan maju dengan pisau sihir maut, dan napas kematian yang tak berujung memenuhi ruang. Dia memandang tuan di depannya dan berkata, Anda semua berpikir bahwa Anda adalah tuan muda pertama di dunia, jadi tidakkah Anda berpikir ada beberapa pengurangan harga untuk pengepungan Zijin Shenlong? Meng Keer melihat Chenan mendekati Zijin Shenlong. Meskipun wajahnya terlihat tenang, Chenan masih menemukan bahwa lotus batu giok di bawah kakinya sedikit bergetar. Dia mencoba menekan emosinya yang berfluktuasi dengan keras. Rambut Li Ruolan berdiri terbalik, dan matanya penuh amarah. Wanita gila yang berperang ini menunjukkan semangat perang yang tinggi. Pedang di tangannya menunjuk langsung ke Chen Nan, dan dia bangga dan sedikit bangga. Ya, saya tidak pernah berurusan dengan ular berkaki empat ini dengan siapapun, tidak peduli siapa yang memperjuangkan tanduk naga dengan saya, itu akan menjadi musuh saya. Petik 2. Du Hao berkata dengan mencibir, saya juga ingin tanduk naga. Apakah Anda ingin menghentikan saya, Chen Nan? Saya tidak keberatan berkelahi dengan Anda sekarang. Saya yakin tidak ada yang akan ikut campur dalam pertempuran Anda. Saya ingin seluruh tanah timur. Orang-orang di dunia budidaya tahu siapa yang tertinggi dari generasi muda. Petik 2. Dongfang Changming melirik Li Ruolan, Du Hao dan Meng Keer, menatap Chen Nan, tertawa liar di Cina kontinental 10.000 tahun yang lalu, haha. Sangat menarik, saya tidak berpikir ada begitu banyak lawan yang kuat, Wan sangat sulit untuk menemukan anti pesaing di antara rekan-rekan saya bertahun-tahun yang lalu. Sangat menyenangkan melihat beberapa saingan hari ini setelah 10 tahun. Namun, mereka semua tampaknya sangat bermusuhan dengan Anda. Petik 2. Chen Nan juga menggunakan bahasa benua kuno 10.000 tahun yang lalu dan berkata, Anda benar-benar lebih buruk daripada 10.000 tahun yang lalu. Anda dan Du Hao baru saja melewati beberapa langkah tentatif sekarang. Apakah Anda takut kehilangan? Jika begitu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Karena Du Hao adalah orangku yang kalah, tetapi beruntung bisa lolos dari hidupku. Aku benar-benar ingin bertarung melawanku, kalahkan dia terlebih dahulu dan datang lagi. Petik 2. Haha, apakah kamu membuatku jengkel? Ingin aku membantumu melawan musuh? Tapi apa artinya ini? Membunuh Du Hao bukanlah hal yang melelahkan bagiku. Dongfang Changming senyum kejam, benar-benar seperti binatang buas. Dia menoleh dan berkata kepada Du Hao, apakah kamu pernah kalah dari tangan Chenan? Mendengar ini, Du Hao menjadi sangat marah. Dia pernah bersumpah untuk menikahi Meng Keer sebagai istrinya. Sekarang, di depan pilihan istrinya, dia takut membuat dia merasa kehilangan. Masih ada periode pembusukan untuk vegetasi, ada kemuliaan dan kemakmuran, tidak ada kegagalan, tidak ada pembudidaya yang berkualitas. Hanya frustrasi terus berlanjut, tetapi pada akhirnya akan menjadi musuh yang kuat di kakinya, dia adalah pemenang yang sebenarnya. Chen Nan tidak bisa membunuhku, tapi kali ini aku datang untuk membasuhnya di bawah kakinya. Hidupnya, darahnya, akan menjadi batu asah seni bela diri saya. Pemenang akhir adalah aku. Petik 2. Haha, pada akhirnya, kamu belum kalah. Kali ini kamu datang untuk menghilangkan rasa malu. Namun, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Pertempuran terakhir Kaisar, kamu sepertinya tidak memenuhi syarat. Kamu akan menjadi milikku setelah menginjak batu dan memusnahkanmu. Aku akan melawan Chenan. De Changming Timur marah, dan ada sikap kuat yang memandang rendah dunia. Chenan memiliki ilusi bahwa iblis besar dunia Dongfang Xiaotian tampaknya dibangkitkan. Du Hao sangat marah, terbang dengan amarah, dan suara pedang tujuh dewa, Kong, muncul di tangan kanannya, menunjuk langsung ke jantung Changming Timur, dan berteriak, ini baik-baik saja, bunuh kamu dulu, kemudian bunuh Chenan, saya ingin orang-orang dari seluruh dunia memahami siapa generasi tertinggi dari generasi baru. Petik 2. Isten Changming kembali menatap Chen Nan dan mencibir, seperti yang Anda inginkan, saya akan membantu Anda melawan musuh untuk saat ini, jangan biarkan aku jatuh, pertahankan hidupmu, pertahankan sepasang tanduk naga ungu dan emas, Del. Dengan saya ingin bertarung melawan Anda di masa kejayaan, jadi tidak akan ada penyesalan. Petik 2. Dapat dibayangkan bahwa orang gila Changming Timur, dalam rangka untuk memperjuangkan pertempuran yang adil dengan Chenan, untuk mengakhiri keinginan lama yang dihargai 10.000 tahun yang lalu, ia sengaja dan tidak sengaja melawan lawan yang kuat untuk Chenan dan menempatkan dirinya di pusaran air. Hei, Dongfang Changming sedang terbang dalam kekacauan, dan warna ungu tiran itu melonjak keras, dan ada gelombang ungu yang keras di sekelilingnya. Du Hao sudah mati. Dia meninju ke depan dengan pukulan, dan gelombang ungu yang keras membuat suara menderu memekakkan telinga, dan seluruh langit pada umumnya terkejut ke depan. Cahaya emas Du Hao Hun bersinar dari atas dan bawah, dan vitalitas emas yang tak tertandingi muncul dari tubuh, membuatnya terlihat seperti baju besi emas. Menghadapi gelombang Zengang Qi ungu menderu, dia dengan kasar melambaikan pedang tujuh dewa Soutian di tangannya, lurus ke atas. Ya, apa? Keduanya seperti singa yang marah, bertabrakan dengan keras, ruang ini berosilasi dengan keras. Ledakan. Isten Changming tidak menggunakan senjata, sepenuhnya bergantung pada sepasang tinju besi, dan pedang emas yang tak terkalahkan di tangan Du Hao dihujani, bahkan dengan keras menghancurkan pedang emas sekali lagi. Du Hao sangat marah. Setiap kali pedang emas hancur, itu berarti bahwa ia telah meningkatkan keterampilannya ke tingkat berikutnya. Namun, Changming Timur memiliki serangan 10 serangan terhadap dunia, dan serangan pengganggu juga merupakan gelombang yang lebih tinggi dari gelombang, ia seperti iblis yang tak terkalahkan, dan ia tak terbendung.
Chen Nan menatap kosong pada Changming Timur, lalu dia berbalik, melihat ke atas, dan pisau ajaib itu berbalik ke langit, berkata, Li Ruolan, bukankah kamu keluarga Li dan keluarga Du mencari aku? Pertempuran antara kamu dan aku tidak bisa dihindari. Lalu hanya atur waktu sekarang, mari saya lihat seberapa kuat tuan muda pertama yang dikenal sebagai gerbang pertama Dongtu. Petik 2. Dia tidak melihat Mengkir, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Santa ini di tempat suci kuno di Dantai. Oh, Triple Dragon adalah free tertua. Bulu matanya kosong. Tampaknya menyadari sesuatu. Itu terbang ke udara, dan samar-samar memblokir Mengkir. Hentikan aku agar tidak mati. Suara Li Ruolan sangat dingin. Pada saat ini, wanita gila militan ini menunjukkan perang tingkat tinggi, seperti reinkarnasi dewa perang wanita. Chen Nan bergegas. Mengkir menghadapi Chen Nan meskipun emosinya berfluktuasi hebat, tetapi dia dipaksa untuk menekannya, tetapi pada saat ini dia juga bergerak, tujuannya adalah Zijin Nunchaku di tangan Zijin Shenlong. Boom, boom. Perang yang menakjubkan di dunia dimulai, dan 5 tuan muda paling kuat di wilayah timur ditambah naga yang hanya muncul dalam legenda, dan pertempuran terjadi. Tanda seru. Isten Changming berteriak keras, kulitnya secara bertahap berubah menjadi emas ungu, dan ombak ungu seperti gunung dan lautan bergelombang di luar tubuhnya. Hancurkan seluruh dunia. Gelombang gila dan kekuatan telapak tangan yang kuat membuatnya benar-benar seperti pemilik iblis. Ledakan. Isten Changming meninju Du Hao pada Soutian Seven Excalibur dengan sebuah pukulan, tidak hanya menghancurkannya, tetapi juga menerbangkan Du Hao dari selusin kaki. Serangan 10 serangan iblis kuno benar-benar layak namanya. Cahaya emas Du Hao redup banyak. Dia perlahan-lahan naik dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan terengah-engah, berkata, jangan berpikir kamu menang, dan masih ada 1 pedang dari 7 pedangku. Petik 2. Isten Changming mencibir. Wajahnya dingin dan matanya sekuat binatang buas. Dia berkata dengan fasih, 10.000 tahun yang lalu, saya adalah yang terbaik di antara teman-teman saya. 10.000 tahun kemudian, saya juga dihormati di teman-teman sebaya saya, semua orang adalah saya melangkah ke puncak-puncak jalan ajaib. Petik 2. Hahaha. Du Hao meluruskan tubuhnya dengan seringai, ki tubuhnya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat, dan energi emas yang sebenarnya berdenyut seperti api yang membakar di luarnya. Oriental Changming, kamu memiliki nada yang begitu besar, aku bersumpah untuk menyesali kata-katamu, pedang ketujuh dari 7 dewa pedang surgawi. Dia berteriak di langit, pedang emas di tangannya menjadi semakin cerah. Seng, seperti putaran matahari keemasan, berkobar di langit keemasan. Lihat pedang itu dan mati. Du Hao menginjak dimen surgawi 8 langkah, dan kilat emas melintas ke dalamnya. Ayo, 10 pukulan dari langit, guncang bumi dan bumi. Dongfang Changming tidak takut, dan matanya bersinar dengan fanatisme. Masih mengandalkan sepasang tangan besi, si pengganggu menyambutnya. Ledakan. Gelombang udara ungu dan gelombang emas bergelombang bertabrakan dan meledak menjadi gemuruh yang menggelegar. Dang, dang. Kedua tuan itu menyeberangi geng-geng ini, dan tinju serta pedang bertabrakan. Setelah tinju besi menghantam pedang emas, terdengar suara ledakan logam. Isten Changming meninju Excalibur ke-7 dengan 1 pukulan, tetapi pedang emas tidak hancur di bawah penghancuran kekuatan 10 serangan iblis-iblis dunia. Du Hao mencibir lagi dan lagi, berteriak, pergilah ke neraka. Dia mengangkat pedangnya dan menebas, aun emas terang memotong kekosongan, menerangi seluruh negeri, dan menebas. Kamu yang sekarat. Ming Ming Timur berkibar dengan kacau, ungu di sekujur tubuhnya. Tangan ungu emas berubah menjadi kepalan tangan, dan 2 tangan besar dengan kuat menjepit pedang emas. Kamu baru saja mengubah pedang rumput yang tidak berguna menjadi pedang besi sekarang, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Teriak Changfang Dongfang, 10 kekuatan keluar dari telapak tangannya seperti gunung dan laut, melonjak ke arah pedang emas. Du Hao terkejut dan marah. 6 pedang pertama tampaknya lawan tidak berguna seperti pedang rumput, yang membuatnya merasa terhina. Sekarang kekuatan 10 serangan lawan, yang dipaksakan oleh lawan, benar-benar diterapkan pada pedang emas. Dia merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikan pedang ke-7. Teriak Is Changming. Ledakan. Jin Guang diledakkan di langit, tetapi pada akhirnya, dia akhirnya ditekan oleh tekanan ungu, perubahan timur bahkan mengejutkan pedang ke-7 dari 7 pedang surgawi. Du Hao diterbangkan oleh kekuatan kekerasan. Itu 50 kaki. Tanah itu terguncang dengan keras, dan di kaki Is Changming, sebuah retakan besar selebar setengah meter muncul dan menyebar lebih dari 1 mil jauhnya. Du Hao memuntahkan 3 mulut besar darah berturut-turut, dia merasa sangat frustrasi. Dia selalu menjadi jenius dari keluarga Du dan telah dipuji sebagai bintang harapan oleh keluarga Du, tetapi sejak dia berjalan keluar dari dunia Du Jiaxuan, dia pertama kali kehilangan tangan Chen Nan sekarang dikalahkan oleh tangan Is Changming, yang merupakan pukulan besar baginya. Dia tidak tahan dengan 2 kekalahan itu. 2 orang yang mengalahkannya sebenarnya adalah mereka yang hidup ribuan tahun yang lalu. Budidaya yang sama 101 Du tinggi. Kabut yang sama terasa berat, Du Hao terasa sangat pahit, dan dia hampir menghargai diri sendiri dan bangga. Putus dan berdiri. Saya ingin meninggalkan Suan Gong saya sendiri. Suan Gong keluarga Chen tidak masalah. Saya ingin membuat darah iblis dan membiarkan nenek moyang Suan Gong mereproduksi dunia lagi. Du Hao benar-benar gila. Cahaya keemasan di tubuh Du Hao perlahan redup, dan akhirnya mereka semua terkandung dalam tubuhnya.
Dia berguling-guling di tanah kesakitan, fitur wajah sangat tak tertahankan, dan dia menderita rasa sakit yang hebat. Dongfang Changming tidak menatapnya, memutar wajahnya dan memandangi dua medan perang lainnya. Bajingan tua Zijin Shenlong, kapan saja, terlihat seperti sosok yang rata, dan itu berubah menjadi keran, menggerakkan Zijin Nunchaku seperti angin di udara, ding dang 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 ping pong pong. Dan kelopak Yulian dari Mengker terus bertabrakan. Pada saat yang sama, ia terus berteriak dan berteriak, apa pedang, senjata, dan tongkat, apa yang akan saya lakukan, senjata apa yang menjadi favorit saya. Nunchaku selunak di strip baja, bersenandung, ingat kepada mereka yang belajar seni bela diri, tak terkalahkan. Petik 2. Namun, Mengkir tidak marah. Wajahnya sangat tenang, pakaian putihnya berkibar, kecantikannya yang indah, dengan sentuhan debu, seperti peri di Yaochi. Oh, ada apa ini? Seru Piggy Dragon. Mengker berdiri di atas kelopak bunga teratai besar yang besar. Platform Lotus Giok yang semula melayang di bawah kakinya dengan cepat mengembang dan menjadi lebih besar, dan bersama dengan 8 kelopak teratai lainnya, menjebak Zijin Shenlong di dalam. Selanjutnya, kelopak bunga teratai dan teratai berubah menjadi kuncup bunga menunggu untuk dirilis, benar-benar tertutup naga rufian, dan akhirnya perlahan menyusut menjadi bunga tulang bunga seukuran kepalan tangan, yang muncul di tangan Mengkir. Mengker selalu memiliki platform Fang Yulian ini, dan baru-baru ini dibudidayakan untuk kemajuan besar, yang lambat laun menunjukkan kekuatan sebenarnya dari harta Fang Fang ini. Di sisi lain, pertempuran antara Chen Nan dan Li Ruolan adalah yang paling sengit. Li Ruolan benar-benar salah memiliki seorang anak perempuan. Sekarang dia lebih gila daripada seorang pria. Alis Liu Liu tegak, dan pedangnya adalah satu, seperti cahaya ilahi. He Chenan langsung terguncang. Medan perang keduanya sangat luas, dan dalam radius 2 mil, di medan perang yang besar ini, Chen Nan kadang-kadang dibombardir oleh Li Ruolan, yang menukik ke bawah, dan menarik puluhan kaki jauhnya. Pisau dan Li Ruolan saling bertarung, bergerak maju 100 meter. Di mana keduanya telah lewat, tanah hancur, bebatuan dikosongkan, dan tanah yang semula datar telah lama diubah menjadi tanah yang luas dan berliku, dan tidak ada jejak tanah datar yang belum terjamah. Ya, Li Ruolan menjerit dan menukik lagi. Setelah membombardir Death Sword dengan Excalibur di tangannya, dia tidak segera memisahkannya, tetapi menempel erat dengan pedang. Dia ada di udara, berdiri tinggi dan menggunakan pedang sihir menempel pada pisau sihir, terus-menerus mengaktifkan keterampilan, mencoba untuk menghancurkan Chen Nan. Tidak semudah itu untuk membunuhku. Chen Nan memegang pedang sihir dengan kedua tangan, melawan kekuatan tak terbatas Li Ruolan, dia berteriak 7 pedang sihir melawan langit. Bunuh. Ledakan. Li Ruolan diterbangkan ke udara oleh Chen Nan, tetapi perempuan gila yang berperang ini, tidak marah dan bersukacita, menunjukkan pandangan yang sangat fanatik di matanya, menukik ke bawah lagi, dan berteriak, Junlin adalah dunia, tujuan perang pertama. Bunuh. Wanita gila ini, dengan pedang menebas seperti sungai dan sungai, kekuatan tak berujung mengamuk di udara, gas pedang mengerikan memotong bumi menjadi selokan besar lebih dari 20 kaki panjangnya. Chen Nan Modao Xiangtian mengubah Suan Gong ke batas, melawan saingan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan tak tertandingi dari gaya turbulen didorong ke kedua sisi oleh tubuh pelindungnya, dan ledakan permukaan bergemuruh dengan retakan besar. Gas geng yang bergelombang akhirnya menghasilkan ledakan, seperti palu raksasa yang jatuh ke tanah, dan mengubah tanah yang terfragmentasi dalam jarak 100 kaki menjadi gurun. Pada saat yang sama, Li Ruolan menukik dengan Excalibur, dan Excalibur yang mengerikan itu dibelah abis. Chen Nan merasa seolah-olah sebuah gunung telah ditekan. Tekanan kuat akan menghancurkannya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya bahkan membuat suara, berderit, di medan kekuatan yang tak terlihat ini. Wanita ini benar-benar mengerikan. Dibandingkan dengan naganya sendiri, momentumnya telah diperkuat oleh setidaknya 4 poin. Ini adalah gadis gila yang lebih berani dalam perang dan tampaknya memiliki potensi yang tak terbatas di tubuhnya. Ah, Chen Nan tidak bisa tidak melihat ke arah Chang Qiao, dan pedang kedua dari 7 pedang sihir naik ke langit dan bertabrakan dengan Li Ruolan's Excalibur. Ledakan. Cahaya terang menyilaukan seperti matahari, dan seluruh situs penuh dengan aliran energi bergelombang gila. Li Ruolan terlempar ke udara, Chen Nan sendiri juga diledakkan puluhan meter jauhnya, tetapi dia tidak menunggu dia untuk mengambil nafas wanita gila yang agresif. Li Ruolan telah menukik dengan pedangnya bersama-sama, dan pukulan itu bahkan lebih kuat. Sebelum orang itu tiba, bumi telah diguncang dengan keras oleh energi yang mengalir deras. Ini benar-benar wanita yang mengerikan yang sangat ekstrim. Hanya dengan kekuatan yang kuat ini, itu sudah cukup untuk membunuh master manapun di bawah urutan 5. Master non kelima tentu tidak akan memiliki tulang di bawah geng mengerikan ini. Ah, Li Ruolan memasuki tubuh seperti orang gila. Chen Nan merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menggunakan 7 pedang ajaib dari langit untuk mendesak pedang sihir maut tangan anggota. Awalnya dianggap tak terkalahkan untuk master tingkat kelima, tapi hari ini tampaknya jauh dari apa yang dia bayangkan itu dia. Li Ruolan, Dongfang Changming dan Meng Ke'er tidak kalah dengan dia dalam hal latihan atau kultivasi. Dia masih tak terkalahkan di antara teman-temannya. Li Ruolan, tampaknya kau dan aku harus berbagi kelahiran dan kematian. Selanjutnya, lebih baik menunjukkan semua kekuatanmu. Kau mungkin menyesalinya seumur hidup, teriak Chen Nan, dan pisau ajaib itu menunjuk ke arah Li Ruolan di tangannya. Junlin adalah satu-satunya di dunia. Li Ruolan hanya mengatakan 8 kata ini dengan dingin, berlari turun seperti kilat. Ah,
Chen Nan tergila-gila pada Xuan Gong, dan tubuhnya melonjak karena turbulensi, dan energi magis itu seperti awan gelap, berkumpul di sampingnya, di mana dia berdiri dan menekan sepotong besar tekanan hitam. 7 pedang iblis surga pedang ketiga. Beberapa pisau menakutkan di 10 kaki berwarna hitam dan naik ke langit, bertabrakan dengan roh pedang brilian Li Ruolan. Boom! Langit tampaknya telah menghasilkan ledakan guntur yang tak terhitung jumlahnya, dan gemuruh-gemuruh berlanjut. Li Ruolan bergegas melalui geng yang tak ada habisnya, seperti peri di luar langit, membelah pedang dengan cahaya dingin yang berkedip, dan dengan keras menabrak pisau ajaib di tangan Chen Nan. Dentang, klik. Setelah bentrokan logam yang keras, pisau ajaib di tangan Chen Nan hancur, dan Li Ruolan terbang ke langit. Namun, kali ini, Chen Nan mengambil inisiatif, dan pisau ajaib keempat dengan cepat berubah menjadi tangannya, dan pada saat yang sama, perisai kuno substantif yang terus-menerus tergantung di sampingnya dengan cepat bergegas ke kakinya, membawanya bergegas mulai, kejar Li Ruolan. Mengker dan Isten Changming berubah warna pada saat yang sama mereka tidak pernah berpikir bahwa Chen Nan akan terbang dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah latihan yang dicoba Chen Nan di Kunlun Wu. Saat ini, ia tidak bisa terbang untuk waktu yang lama dan jarak yang jauh. Namun, ia dapat terbang secara tak terduga selama pertempuran, yang membuat lawannya tak terkalahkan. Silakan cari untuk melihat yang paling lengkap. Novel pembaruan tercepat. Potong. Teriak Chen Nan keras, dan pisau ajaib keempat menebas. Li Ruolan terbang terbalik dan bergegas ke langit. Dia tidak panik tentang semua gerakan Chen Nan. Dia tidak panik dan mengambil pedang tanpa rasa takut. Boom. Kedua tuan berhadapan satu sama lain dengan sengit, dan pedang di tangan Li Ruolan meledak menjadi kobaran cahaya, yang berubah menjadi bunga lotus giok dan dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Pisau ajaib di tangan Chen Nan hancur, dan dia dengan cepat jatuh ke tanah karena tumbukannya, tetapi perisai kuno di bawah kakinya dengan cepat menstabilkan, menyebabkan dia bergegas ke langit lagi. Namun, pada saat ini, dia tidak memiliki pedang sihir di tangannya, dan menggunakan metode pikiran pedang sihir anti langit untuk mengendalikan pedang sihir maut. Namun, dia masih terbang ke arah Li Ruolan, dan cahaya redup keluar dari ujung jarinya, secara bertahap mengembun menjadi bentuk pisau panjang. Ini karena takdir dan vitalitasnya. Ketika ia pertama kali menggunakan 7 pedang ajaib surga dan surga, ia melakukannya dengan 7 pedang berturut-turut, membunuh Taoran, seorang tuan tak bertuan yang tak ada taranya dengan kekuatan lebih daripada dirinya. Saat ini, Li Ruolan dan kekuatannya serupa, ia percaya bahwa kontrol yang cermat terhadap kekuatan hidup harus dapat menyelesaikan pertempuran dalam 2 pisau. Namun, bagaimana mencegah pisau sihir menggigit dengan hati-hati adalah kuncinya. Memotong. Setelah bergegas ke Li Ruolan, Chen Nan menebas. Li Ruolan mengangkat lotus giok untuk bertarung. Boom. Li Ruolan terbelah dengan ganas dan terbang ratusan meter jauhnya. Dengan kepulan, dia membuka mulut dan memuntahkan darah. Rambutnya yang lurus berangsur-angsur melebar, menyebar di atas bahunya, dan roh jahat di matanya berangsur-angsur menghilang. Terlalu, sangat bagus, sangat bagus. Li Ruolan berbisik pada dirinya sendiri, kata perang akhirnya benar-benar transparan, dan sekarang aku akhirnya memasuki bidang kekacauan kata-kata. Kekacauan, kekacauan, kekacauan di dunia, aku adalah satu-satunya. Li Ruolan memegang teratai batu giok di tangannya dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia berdiri diam-diam di atas langit. Pada saat ini, wanita gila militan yang benar-benar tenang sangat elegan, seperti peri, seperti peri. Pertunjukannya seperti 2 orang. Sinar cahaya muncul dari tubuhnya, dan udara Xianlu melingkupinya di sekitarnya, membuatnya semakin luar biasa. Awalnya Chen Nan ingin menebus pisau di Fei Chong, tapi sekarang dia melihatnya sangat aneh, terasa agak salah, dia terbang, ujung jarinya meledak dari cahaya hitam, terkondensasi menjadi bentuk pisau panjang. Namun, dia tidak pergi ke Li Ruolan, dia menginjak perisai sederhana dan bergegas menuju Mengker seperti kilat, dan pedang hitam sepanjang 10 kaki menebas. Cahaya menyala di mata Mengker, mengungkapkan sentimen pembunuhan yang mengerikan. Dia menginjak kelopak bunga teratai dan menarik kuncup bunga di tangannya. Sekuat timur, dia berdiri di tanah dan merasakan niat membunuh Menger yang mengerikan. Boom! Dengan suara keras, pisau sihir bertabrakan dengan kuncup bunga yang berkilau, pisau panjang Chen Nan hancur, dan kuncup bunga di tangan Mengkir hampir dicabut oleh keterkejutan dan terbang. Oh, apakah ini Chen Nan? Beri aku pemboman yang keras, dan Paman Naga akan segera keluar dari perangkap. Zijin Shenlong, dikelilingi oleh kuncup bunga, merasakan situasi di luar dan mulai menggeram. 7 pedang sihir melawan langit sangat sombong, dan mereka yang menguasai keterampilan ini tidak akan pernah melakukannya kecuali itu adalah masalah hidup. Chen Nan mengambil pendekatan yang berbeda, menggunakan metode pikiran Seven Magic Knife untuk mengendalikan pisau sihir kematian yang mirip dengan energi jiwa, menghindari kekhawatiran hidup. Namun, baru saja dia tidak dapat menggunakan vitalitasnya, dan sekarang dia merasa bahwa dia tidak bisa menerimanya lagi. Roh jahat dari 7 pedang sihir sepertinya membuatnya sedikit sulit dikendalikan. Chen Nan dengan paksa menekan vitalitas tubuh, dan dengan tenang berkata kepada Mengker, lepaskan Zijin Shenlong. Dia sedikit bersalah tentang Mengkir, permusuhan, emosi yang sangat rumit. Setelah kembali dari benua barat, dia sangat enggan untuk berbenturan langsung dengan Mengkir, tapi sekarang Zijin Shenlong dibawa pergi olehnya, dan dia hanya bisa secara singkat mengendalikan pedang sihir Kisenki yang jahat, jadi dia sangat mudah dan dia saling berhadapan dengan pedang. Fluktuasi emosional Mengker sangat kuat.
Dia menunjuk Chen Nan dengan kuncup bunga sebening kristal dan berkata, mimpi. Aku ingin membunuhmu. Itu, tersinggung. Chen Nan bergegas ke depan dengan cepat, dan pedang sihir vitalitas terbentuk di tangannya menebas ke depan dengan ganas. Pedang 10 kaki itu merobek kekosongan, dan kilatan besar kilat muncul di dekat pisau panjang hitam, sangat mengerikan. Kapan? Boom. Oh, Paman Naga, yang belum pernah mati dalam pertempuran, melihat matahari lagi, oh. Dalam arti tertentu, pisau ini telah dianggap sebagai pisau ketujuh dari 7 pedang sihir langit dan bumi. Meskipun Chen Nan tidak memiliki cara untuk sepenuhnya mengendalikannya dan tidak berani melakukan yang terbaik, kekuatan pisau ini cukup untuk membuka gunung dan memecahkan tanah. Kuncup-kuncup bunga terbelah. Setelah 8 kelopak bunga teratai dipisahkan dari platform teratai, Zijin Shenlong dengan cepat menjadi lebih besar dan bergegas keluar. Kali ini dia berubah kembali ke bentuk naga. Tubuh naga selusin kaki panjang naik dan turun di atas langit dan meraung berulang kali. Awal, tubuh Mengkir bergetar, dan cahaya menyilaukan terpancar dari tubuh itu. Setelah guncangan segel itu diguncang, itu melepaskan dirinya sendiri dan membantunya melawan dampak dari dunia luar. Chen Nan memuntahkan seteguk besar darah, dan sekarang dia merasa agak lemah, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Vitalitas kehidupan mengalir keluar dari ujung jarinya, dan 7 pedang ajaib langit secara otomatis memompa bersiaplah untuk pukulan selanjutnya dari kekuatan hidupnya. Ini benar-benar seperangkat keterampilan sihir jahat yang tak tertandingi, yang sekarang berada di luar kendali dirinya. Sangat masuk akal bahwa ia menggunakan metode pikiran 7 pisau ajaib untuk mengendalikan energi jiwa dari pisau sihir maut, dan kemudian membelah 4 pisau berturut-turut, dan kemudian menggunakan energi kehidupannya sendiri sebagai panduan untuk membagi 3 pisau. Benar, tapi sekarang situasinya tidak seperti itu. Energi kehidupan yang dibutuhkan oleh pedang ke-8 telah dikumpulkan. Tunggu saja dia untuk retas. Chen Nan merasa sedikit panik dan berkata pada dirinya sendiri, apakah itu berarti mengendarai pedang ajaib maut dan menggerakkan energi hidup sendiri adalah dua hal yang berbeda? Apakah saya harus membelah 4 pedang lagi dan menghabiskan energi hidup saya untuk dapat apakah kamu berhenti? Petik 2. Dia ingin menutup ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Dia sudah merasakan pisau ke-8 terbentuk dengan kondensasi. Jika dia tidak meretas secepat mungkin, dia akan menggigit dirinya sendiri. Bagaimana bisa seperti ini? Chen Nan terkejut dan marah. Zijin Shenlong menemukan anomali dan meragukan, apa yang salah dengan kalian, tidak masalah. Pada saat ini, kekuatan segel di tubuh Mengkir surut, dan dia telah stabil. Namun, setelah menghadapi Chen Nan, peri di tanah suci Tantai hampir tidak bisa menjaga ketenangan masa lalu. Dia mengendalikan kelopak teratai giok dengan cepat mengisi menuju Chen Nan. Chen Nan melirik Mengkir dan mengangkat pisau panjang hitam di tangan kanannya tinggi, tetapi tidak bertemu dengannya pada saat terakhir. Dia mengendalikan perisai sederhana dan dengan cepat bergegas ke Li Ruolan, yang tergantung di udara dengan matanya tertutup. Li Ruolan melihat pisaunya. Dengan teriakan yang keras, dia bergegas mendekatinya dan mengangkat pisaunya untuk membelahnya. Li Ruolan terperangkap dalam bidang latihan yang luar biasa, namun, meskipun dia menutup matanya, kesadarannya dapat merasakan segala sesuatu di luar. Dia tidak menghindari berkedip, dia memegang lotus batu giok di sebelah kirinya dan segel sihir berubah di tangan kanannya. Lotus akan menyapa segel dengan segel pada saat yang sama. Boom! Dengan ledakan keras, Li Ruolan diledakkan ratusan meter jauhnya, dan bekas darah tumpah dari mulutnya dan meneteskan pakaian putih, yang sangat mengejutkan. Namun, dia masih menutup matanya, masih tidak membuka matanya, dan bahkan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia memasukkan lotus batu giok ke rambutnya, dan kedua tangan batu giok itu mulai bergerak pada saat bersamaan, berubah menjadi nama yang rumit dan sulit. Dari India, legenda mengatakan bahwa seseorang dengan keterampilan luar biasa, melalui meterai, dapat menunjukkan hukum terlarang dengan kekuatan luar biasa. Menurut legenda, ketika beberapa Suangong beroperasi, jika perapal mantra sepenuhnya mematuhi esensi Suangong, itu juga secara tidak sadar akan menghasilkan berbagai jenis segel. Dalam hal ini, segel yang dihasilkan disebut fase eksternal Suangong. Jelas, Li Ruolan saat ini menjalankan Tao Suan Gong dan telah jatuh ke dalam semacam dunia halus, dan tubuh dan pikirannya sepenuhnya sejalan dengan latihan, reaksi alami. Chen Nan menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas bahwa wanita gila militan ini adalah penyihir sejati. Dalam situasi yang paling berbahaya ini, ia membuktikan kemampuan kultivasinya melalui pertempuran yang berbahaya, penerobosan. Chen Nan sekarang ingin membunuh Li Ruolan dan menyingkirkan musuh ini, tetapi dia percaya bahwa Li Ruolan harus memiliki teknik melarikan diri yang menyelamatkan jiwa. Alasan mengapa dia tidak pergi sekarang adalah karena dia ingin memahami Suan Gong di negara bagian ini. Dia tidak ingin menyelesaikan musuh yang mengerikan ini, tetapi pisau ajaib ke-9 telah diubah dan dia perlu menemukan seseorang untuk curhat. Dia melihat ke belakang dan tampak seperti mimpi seperti peri, tetapi pada akhirnya tidak ada gunanya untuk bergegas ke sana. Dia mengendarai perisai kuno dan dengan cepat bergegas ke timur Changming di tanah. Isten Changming juga menemukan anomali Chen Nan. Meskipun dia tidak melihat penggunaan Chen Nan dari 7 pedang ajaib 10.000 tahun yang lalu, dia telah mendengar tentang hal itu. Dia tahu karakteristik dan fitur mengerikan dari serangkaian latihan ini. Pedang 9 sihir harus jauh lebih kuat dari 8 yang pertama. Saat ini, kekuatan seluruh tubuhnya menjadi gila, ia meninju langit dengan pukulan, dan kekuatan magis dunia terpukul hingga batasnya.
Boom! Api sihir ungu bertemu dengan energi sihir hitam dan mengguncang langit. Dongfang Changming terbelah oleh pisau ajaib ke-9 dan terbang sejauh 70 hingga 80 kaki, hidung dan hidungnya berdarah, dan dadanya serta perutnya bergelombang dengan kasar.